Shalom, Shalom. kaum Bapak yang sama-sama dikasih Tuhan. Salam malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, persiapkan diri kita. Karena kita sebentar lagi akan mulai ibadah ini bersama dengan keluarga, Bapak Yahya Kadang pada malam ini boleh menghimpunkan kita dalam ibadah persekutuan jemaat PKB pada malam hari ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah menghubungkan kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak yang ikut serta mengikuti ibadah pada malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk memulai ibadah kita, saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PKB kita. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita masuk dalam cakapan dengan perbuatan ini bisa berjalan. Salam pada seluruh kaum Bapak yang pada saat ini. Sama-sama kami ucapkan terima kasih atas waktu
sama-sama kesempatan untuk pada teman-teman. Yang ingin kami sampaikan bahwa kami berterima kasih atas kemesraan Tuhan dan doa jemaat sehingga kami bisa kembali di Bontang setelah di kampus. Kemudian kami juga mendoakan orang tua kami di Palopo, Tempat Damai. Dalam kedepannya, Tuhan berjasa kami yang kesehatan kami saat ini dan juga kesehatan seluruh saudara-saudara. Ya, itulah kesaksian keluarga yang akan dan kita masuk pada pembacaan Mazmur. Kemudian dari Mazmur 52 Mazmur 52 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang 11. Saya akan membacakan tulisan yang agak keluar dan Bapak Ibu yang akan membacakan tulisan yang agak dalam. Di bawah judul hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin kedua, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Abimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, Engkau merancangkan penghancuran. lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu, Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang yang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya. Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menggigit. Di dalam rumah Allah, Aku percaya akan kasih setia Allah. untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya. di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Maha kasih yang ilahi. Amin.
Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus Pak Yahya Padang bersama dengan keluarga yang Tuhan pakai menjadi alat bagi kita untuk bersekutu pada saat ini. Dan dalam sepanjang minggu ini kita dihantar dalam sebuah tema yang mengikat kita, karena itu bacaan kita pada saat ini saya persiapkan dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, bila kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharui hati dan pikiran Tuhan, sehingga hikmat yang bersumber daripada memampukan kami untuk membaca, mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Dan di dalam terang kasih Tuhan, kami akan dituntun untuk memahami dan mengerti firman Tuhan serta melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembapak, keluarga yang kekasih, kita akan membaca Kejadian pasal 12 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, kita semua membaca ayat-ayat yang genap. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan kalau sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negev. Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia tentunya Pak Yahya sedang bersama dengan istri, anak-anak, dan kita semua. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita berangkat dari bacaan ini tetap mengacu kepada tema dalam sepanjang minggu ini, kuasa Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Kuasa Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Jadi ada dua indikator, kuasa Allah dan pahitnya kehidupan. Apa-apa sih yang kemudian disebut sebagai kepahitan hidup? Nah, Bapak yang kekasih,
biasanya kalau ada seseorang yang lulus, apakah dia tenaga guru, suster, bidan, maupun di beberapa perusahaan, ketika akan diutus ke daerah pedalaman, terkadang mereka berpikir, ada begitu banyak pertimbangan yang ada pada diri mereka. Dan tidak sedikit juga ada beberapa, biasanya calon proponen, ketika ditempatkan di daerah pedalaman, mereka agak bergumul dan berat kesan. Pertanyaannya kenapa? Ada orang-orang yang kemudian bergumul dan kemudian mengedepankan beberapa pertimbangan. Ada saja yang di sana tidak ada sinyal, di sana tidak ada mall, di sana tidak ada listrik, di sana tidak ada tempat untuk makan-makan bersama dan sebagainya, rekreasi dan sebagainya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan seperti itu ada juga yang membuat kemudian pada akhirnya mengambil keputusan, saya tidak mau, karena di sana tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Itu sebagian. Tetapi di sisi lain ada juga yang kemudian menerima panggilan itu, pengutusan itu penuh dengan sukacita sehingga berangkat dengan damai sejahtera. Karena apa? Dia mengaminkan bahwa di balik pengutusan itu, keterpanggilannya, dia mengimani di sana ada rancangan. Walaupun ada sebuah kesadaran bahwa di sana kita akan menjumpai beberapa hal yang mungkin membuat kita berduka, membuat kita sunyi, membuat kepahitan hidup dan sebagainya. Tetapi kita akan belajar bersama-sama Bapak-bapak yang kekasih firman Tuhan pada saat ini dari seorang yang bernama Abram. Dari Abram kemudian menjadi Abraham. Siapakah Abram ini? Kira jelas dia adalah seorang tokoh Alkitab, dan Alkitab kemudian menceritakan dia akhirnya menjadi bapa segala orang percaya atau bapa segala bangsa. Dan kenapa kemudian Abram yang disebut dalam Alkitab sebagai bapa segala orang beriman atau bapa segala orang percaya, padahal dalam Alkitab kan ada begitu banyak tokoh. Ada Yusuf, ada Adam, dan sebagainya. Tetapi kenapa justru Abram yang kemudian mendapat gelar itu, gelar yang tidak semua orang bisa miliki, hanya dia dalam Alkitab. Kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Pertama, Allah memanggil Abram. Dia menerima panggilan dari Allah melalui firman-Nya dengan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika kemudian Abram menerima perintah ini, dia sama sekali tidak tahu negeri apa yang dia akan tuju. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di sana. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya bersama dengan istrinya dan keturunannya nantinya. Karena setiap kita berkeluarga kan kita pasti rindu mempunyai keturunan. Abram tidak bersoal dengan Allah. Kenapa saya harus ke sana? Daerah mana Tuhan? Dan apa yang ada di sana? Tetapi tidak. Abram kemudian ketika mendengar perintah itu pada ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Dan saat Abram meninggalkan tanah kelahirannya, dia berumur 75 tahun. Satu hal yang menguatkan Abram, bapak-bapak yang kekasih, bahwa ketika Allah memerintahkan dia pergi ke negeri yang sama sekali dia tidak tahu di mana nantinya dia akan berada, di mana nantinya dia akan menetap, Allah tidak serta-merta menyuruhnya pergi seperti itu. Tetapi Tuhan kemudian mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu jaminan yang akan terjadi
dan dialami oleh Abram ketika dia melakukan perintah itu. Tetapi ketika dia tidak melakukan perintah itu, otomatis kan tidak akan nyata dan tidak akan diterima berkat itu. Apa yang berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan janjikan pada dia? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan pada akhirnya dua keturunannya kan menjadi leluhur bangsa yang mendiami bumi ini. Ismail dengan keturunannya di Timur Tengah. Kemudian Ishak yang di dalam dan melalui keturunannya kita mendapatkan berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi luar biasa kalau dalam diskusi-diskusi teologis biasa kami katakan bahwa Abram ini memiliki iman yang sungguh gila. Sungguh gila dalam pengertian iman yang sungguh luar biasa terlahir dari sebuah kepercayaan yang sungguh tanpa ada keraguan. Padahal Abram tidak tahu dan belum tahu sepenuhnya siapa Allah yang menyuruh dia pergi untuk meninggalkan daerah. Daerah yang dimana dia menikmati kehidupan, menikmati kesejahteraan, menikmati kekayaan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Abram betul-betul memiliki sebuah kepercayaan yang sungguh. Dia mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan menghasilkan berkat. Nah, kaum Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Apa yang Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, melalui kisah Abram dalam kehidupan kita sebagai kaum Bapak. Satu hal Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita kaum Bapak ini tidak mau keluar dari zona nyaman. Kalau kita sudah berada dalam zona nyaman, kita akan terus dan mau terus di situ. Walaupun sebenarnya zona nyaman itu terkadang tidak di dalamnya tidak terlahir sebuah sukacita dan dinikmati oleh orang. Karena itu Rick Warren mengatakan, get out from your box. Keluarlah dari mindset pikiranmu, keluarlah dari zona nyamanmu ketika persekutuan pelayanan memanggilmu untuk melakukan pelayanan. Pak Pendeta, saya enak di rumah ikut ibadah. Pak Pendeta, ben bang mi tahu tu pelayanan andi bang nuaku sabaa kupore-pore bang mau coba nuam aperan. Banyak orang senang pada zona nyamannya dan tidak mau keluar dari zona nyamannya. Padahal dunia pelayanan membutuhkan talenta yang ada pada dirinya yang Tuhan beri kepada dia. Jadi kaum Bapak yang kekasih, mari kita belajar keluar dari zona nyaman ketika kemudian Tuhan memanggil kita untuk mengangkat tugas pelayanan baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan PKB, persekutuan jemaat dan sebagainya. Hanya saya biasa mengatakan kalau di kerja bakti kita berharap sebenarnya ketika kerja bakti ini kaum Bapak semua hadir. Karena kaum Bapak itu adalah salah satu tulang punggung di tengah-tengah persekutuan jemaat karena mereka akan mewariskan, meneladankan kehidupan persekutuan dan juga akan mewariskan kepada generasi yang akan datang bahwa beginilah kehidupan dalam persekutuan. Tetapi ada juga yang ya walaupun tidak ada kegiatan di rumah tetap di rumah. Padahal Tuhan memanggil melalui pelayanan itu. Jadi kerja bakti itu juga adalah pelayanan. Kemudian yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti serta amin. Bapak-bapak yang kekasih. Ketika kemudian Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk sebuah tugas pelayanan atas sebuah misi karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini, yakin dan percaya di balik pengutusan itu ada berkat yang Tuhan persiapkan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadanya. Dan ada kesaksian di mana seorang pemuda dulu di Makassar sama-sama PPGT. Dia memberi diri untuk melayani Tuhan melalui permainan piano. Dia mengiringi di pelayanan jemaat di Kilo 10 ya.
Jadi setiap ibadah dia yang mengiringi. Dia memberi diri untuk terus melayani Tuhan. Pada akhirnya dia selesai, Tuhan mengutus dia ke daerah Kalimantan, juga tetap melayani Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan, dan tahukah, ada sebuah peristiwa yang kemudian saya mengatakan bahwa itu mujizat Tuhan. Bagaimana ketika dia pulang melayani dari sebuah daerah di luar kota Balikpapan, dia kemudian melihat surat kabar, dan di situ ada penerimaan karyawan, tetapi maksimal umur 25 tahun. Perusahaan asing, perusahaan bukan perusahaan Indonesia, perusahaan asing yang sangat ketat dengan aturan. Dia kemudian membeli koran itu, membacanya, lalu mencoba untuk memasukkan lamaran, walaupun dia sadar bahwa kemungkinan besar dia tidak akan diterima, karena saat itu dia berumur 27 tahun. Tapi dia tetap berjuang, dia tetap memasukkan, dia tetap berdoa dan berpengharapan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian, dia diterima di perusahaan itu, maksimal umur 25, tetapi di sisi lain dia sudah berumur 27 tahun. Jadi, yang kita mau katakan dari beberapa kesaksian iman, Bapak yang dikasih, tidak ada yang mustahil akan terjadi ketika Tuhan memanggil kita untuk sebuah karya yang telah Dia rancang untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Itu yang kedua. Jadi berkat Tuhan itu selalu ada. Apatah lagi saat ini, siapa sih yang tidak khawatir dalam menjalani masa pandemi saat ini? Aduh, Pak Pendeta, kira-kira apa yang akan terjadi dan kehidupan rumah tangga kami ke depan? Kalau situasi seperti ini terus, Pak Pendeta, apa yang akan terjadi? Mungkin saja nanti saya tidak akan bekerja, mungkin saja saya tidak ini. Di satu sisi sesuatu yang manusiawi. Tetapi ingat, kaum Bapak yang kekasih, Tuhan mengajar kita untuk tidak pernah berputus pengharapan dan hilang pengharapan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjalani sebuah realitas yang berpengharapan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Sama seperti dan Abraham. Dia mendengar, dia taat dan melakukan, dan pada akhirnya berkat Tuhan ada pada diri. Kemudian yang ketiga, kaum Bapak yang kekasih, dalam kehidupan persekutuan, terkadang kita kecewa, terkadang kita sakit hati, mungkin kita pernah dicemooh, dianggap rendah, dianggap enteng, baik di tengah-tengah persekutuan, kaum PKB, persekutuan jemaat, di tempat kita bekerja. Tetapi dari firman Tuhan pada saat ini, bahkan firman Tuhan yang telah kita renungkan di hari Minggu, pada diri seorang Daud, dia mampu mengalahkan kepahitan hidup yang dia terima dan dia alami dari Saul. Karena apa? Dia memiliki kuasa Allah yang terus hidup dalam diri. Kuasa Allah berdiam dan terus menyelimuti dirinya karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, yakin dan pasti, Bapak yang kekasih, bahwa kuasa Allah yang berdiam yang kita miliki itulah yang memampukan kita untuk mengalahkan kekecewaan, sakit hati, dendam, lalu membuat kita bisa memaafkan. Dan disitulah inti iman seorang Daud. Dia dibenci, bahkan direncana untuk dibunuh oleh Saul, tetapi sekali lagi karena kasih Allah yang kuat pada dirinya, dia tidak pernah membenci dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitupun dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah kecewa atau apa. Jangan pernah pecu. Di ibadah konsolidasi PKB Pasis tadi malam di Immanuel Bontang, saya katakan, terkadang kita kaum Bapak ini sering pecu. Padahal pecu itu sebenarnya secara sosiologi dan psikologi itu sikap yang sebenarnya lebih dari kekanak-kanakan. Karena itu Tuhan Yesus mengajar kita, belajarlah pada seorang anak. Seorang anak ketika dia kecewa, keluar dari ruangan atau keluar dari tempat mereka berbeda, pasti mereka akan
bersahabat kembali. Tetapi terkadang kita kaum bapak, saya laku matena tuh Pak Pendeta, tak pulang Pak Kadai, parah itu. Kan ya seperti itu. Jadi janganlah kita pecu kalau misalnya pekerjaan pelayanan kita mungkin tidak dihargai, atau pemikiran kita, pendapat kita mungkin tidak diterima. Tetapi mari kita melihat sisi yang positif dalam kehidupan persekutuan. Mari kita belajar pada alat-alat musik. Alat musik kan berbeda. Piano berbeda, keyboard berbeda, gitar bass berbeda, gitar rhythm berbeda nadanya. Tetapi ketika dimainkan dalam satu nada dengan hati, maka dia akan menghasilkan musik yang sungguh luar biasa enak dan membuat hati menjadi tenang. Jadi perbedaan itu kita ciptakan dan kita hubungkan satu dengan yang lain untuk melahirkan harmonisasi kehidupan. Jadi kepada kaum bapak dan secara khusus kepada Pak Yahya Kadang, dalam menjalani kehidupan ini, kemanapun Tuhan mengutus untuk menunaikan tugas tanggung jawab dan panggilan Tuhan, rancangan Tuhan, pergilah dalam sukacita, sebab di balik setiap pengutusan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tempat kerja, selama itu adalah pengutusan Tuhan, maka yakin dan percaya di sana berkat Tuhan selalu nyata. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tiba saatnya kita akan memberikan buah-buah iman kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Nya, dan sebagai nats mengantar kita untuk memberikan persembahan dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan buah iman kita kepada Tuhan sambil menjalankan itu. Kita iringi dari PKJ 148, terima kasih ya Tuhan.
Baik, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat, dan pokok doa telah disampaikan oleh keluarga Bapak Yahya. Sekiranya masih ada dari bapak-bapak baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah, disilakan. Baik, kita juga akan mendukung dalam doa Bapak Valen yang sudah boleh tiba di Bontang setelah mengadakan kegiatan keluarga di Toraja, dan mungkin beberapa waktu ke depan akan kembali ke tempat kerja. Baik, masih adakah dari bapak-bapak yang ada di rumah? Saya mulai. Baik, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Iman seorang Abram adalah iman yang sungguh luar biasa. Lahir dari percaya, ketaatan, dan pada akhirnya imannya membuahkan berkat bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Kami bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini, untuk mau mendengar, taat, dan melakukan setiap perintah Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengutus kami pergi menunaikan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai seorang suami, istri, anak-anak, pengurus PKD, majelis gereja, dan juga sebagai seorang karyawan di tempat kami bekerja, dan apapun dan dimanapun kami bekerja, kami akan mendengarkan, kami akan taat, sebab di balik pengutusan itu berkat Tuhan tersedia dan akan kami nikmat. Ya Roh Kudus, baharuilah kami untuk terus melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan. Tuhan, saat ini hamba-Mu datang berdoa untuk Bapak Yahya Kadang bersama dengan istri dan kedua anak kekasih maupun rumpun keluarga. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Mereka mengaminkan bahwa kesehatan yang mereka nikmati semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Pak Yahya juga bersama dengan keluarga bersyukur bahwa Tuhan telah menuntun mereka melakukan kegiatan keluarga di Rantai Damai maupun di Toraja, dan kembali tiba dan selamat di Bontang, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Semuanya kami imani dan aminkan adalah karena kasih karunia Tuhan, dan kami memohon kiranya Tuhan terus melanjutkan kasih dan pemeliharaan hari lepas hari. Berkati Pak Yahya dalam tugas tanggung jawab, baik sebagai seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah persekutuan majelis gereja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang suami dan ayah bagi kedua anak kekasih. Kiranya Tuhan menopang dan kesehatan, kekuatan, hikmat, hingga terus melakukan tugas tanggung jawabnya penuh dengan sukacita. Berkati setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan. Biarlah dilakukan penuh dengan tanggung jawab, dan ajar keluarga untuk selalu bersyukur apapun yang mereka terima dari setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkati setiap rencana dan harapan bersama dengan istri dan anak-anak untuk kehidupan yang lebih baik hari lepas hari. Berdoa untuk istri kekasih, kiranya Tuhan pun menopang dan hikmat kebijaksanaan, sehingga juga boleh mengangkat tugas pelayanannya dengan baik, penuh dengan kesetiaan dan ketulusan. Berkati kedua anak kekasih, Mada dan Indah dalam tugas tanggung jawab, dalam studi, dalam masa muda.
Saat ini kedua anak kekasih dalam proses penyelesaian studi. Kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan memberkati, membukakan jalan dan menopang dengan pengetahuan hikmat. Sehingga kedua anak kekasih kami, Mada dan Indah, akan boleh menjalani kehidupan pelayan mereka penuh dengan sukacita, dan juga tiba harinya mereka akan menyelesaikan studi dengan baik. Dan kami mohon Tuhan mengantar kedua anak kekasih kelak boleh meraih harapan dan cita-cita bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang tua yang ada di rantai damai. Berdoa untuk orang tua dan sanak saudara di berbagai tempat. Kiranya Tuhan tetap menjaga dalam masa tua, menggendong mereka dengan cinta kasih Tuhan. Menjaga dan melawat mereka. Memberkati rumah tangga, kehidupan. Sehingga orang tua dan rumpun keluarga sanak saudara di berbagai tempat akan tetap menjalani kehidupan mereka penuh dengan sukacita, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan keluarga Bapak Yahya ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Karena Tuhan tetap melawat mereka, menyertai, membimbing dan memberkati kehidupan mereka. Apapun harapan dan rencana mereka, Tuhan bukakan jalan, dan apapun pergumulan mereka ajar selalu menyerahkan hanya kepada Allah pencipta langit dan Tuhan. Melalui syafaat pada saat ini juga berdoa bersyukur bahwa Bapak paling boleh tiba dan selamat di Bontang setelah beberapa waktu yang lalu berada di Toraja bersama dan rumpun keluarga melakukan kegiatan keluarga. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan ke depan jikalau akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab, Tuhan memberkati dan menolong. Berkati seluruh kaum bapak yang boleh hadir dalam persekutuan pada malam hari ini, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Karena Tuhan berkati dalam rumah tangga, memberkati istri mereka, anak cucu mereka, orang tua, sanak saudara mereka. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah mereka tetap nikmati. Dan setiap pergumulan mereka, mari Tuhan mengubahnya menjadi sukacita. Berdoa untuk pelayan Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pada saat ini, baik liturgos, multimedia, dan pianis. Tuhan berkati sehingga mereka akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan dalam syafaat pada saat ini juga kami berdoa untuk pengurus PKD. Karena Tuhan berkati, Tuhan menolong, mengerniakan hikmat, sehingga mereka akan terus memberi diri dalam ketulusan, dalam tanggung jawab untuk melayani Tuhan, melalui pengutusan mereka sebagai pengurus. Berkati program yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak. Dalam syafaat pada saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang harus mengalami kelemahan tubuh karena terpapar COVID-19. Tidak ada yang mustahil Tuhan, karena kami sungguh yakin dan percaya serta mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang agung. Yang lain Tuhan sembuhkan, kami pun mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan pun akan menyembuhkan beberapa jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena terpapar COVID-19. Dan biarlah Tuhan bersama juga dengan jemaat Tuhan yang mengalami penyakit yang lain, Tuhan berkati perawatan, pengobatan, makanan, minuman, serta obat-obatan, sehingga dari dalamnya mereka akan peroleh kesembuhan dan membawa mereka kembali sehat untuk kembali melanjutkan kehidupan bersama dan keluarga. Tuhan, hamba juga datang berdoa untuk seluruh rencana pelayanan ke depan, secara khusus pembangunan pastori yang sementara berlangsung. Tuhan bukakan jalan, Tuhan percukupkan apa yang kami perlukan, sehingga majelis gereja dan secara khusus panitia pembangunan Tuhan pakai dalam menata pelaksanaan kegiatan ini sehingga tiba harinya akan selesai dengan baik. Tuhan, seluruh kehidupan kami dalam sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Bahkan ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon Tuhan menuntun dan menyertai sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera. Secara khusus juga kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang masih harus menderita dan bergumul karena pandemi COVID-19. Berkenanlah Tuhan memulihkan, menyembuhkan bangsa dan negara kami dan dunia ini dari wabah COVID-19,
sehingga wabah ini akan segera berakhir. Tuhan, kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami melalui pundi persembahan. Berkenan Tuhan berkati sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan, dan yang masih ada pada kami juga memohon Tuhan berkati sehingga boleh kami pakai dengan baik. Ini doa, syukur, dan syafaat kami, permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam menerima berkat, kita memuji Tuhan kembali dari Hidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta. Bapak Yahya bersama dan keluarga, serta kaum Bapak, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah, yakini, imani, dan aminkan bahwa kasih pemeliharaan Tuhan akan menyertai kamu semua dalam menjalani kehidupan ini, dan terkhusus dalam menjalani pergumulan. Imani serta aminkan bahwa kasih Tuhan akan menuntun kehidupanmu dan melingkupi engkau menjalani kehidupan. Karena itu pulanglah, lanjutkan kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita lakukan himne PKBGT.
Demikian seluruh rangkaian ibadah kita kaum Bapak pada malam hari ini. Atasnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani firman kita pada malam hari ini. Biarlah segera firman ini boleh menjadi kekuatan kita dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kita semua. Terima kasih kepada kaum Bapak yang sudah mengikuti ibadah ini dengan tenang, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada keluarga yang sudah menghimpun kita pada malam ini dalam rangka ibadah BKBGT Jemaat Jakarta Bentang. Selanjutnya penyampaian dari pengurus, barangkali ada yang perlu disampaikan, disilakan kepada Pak Wasti. Kalau tidak ada Pak Wasti, Pak Nathaniel. Kalau tidak ada Pak Nathaniel, Pak Elia Junar, kami persilakan ke siapa saja yang siap pada malam ini. Silakan Pak. Pak Nathaniel, silakan Pak. Siapa tahu ada yang perlu disampaikan. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Ada Pak Elia Junar, tapi saya mewakili Pak Elia ya, Pak Elia Junar. Ya, Oke, baik. Pak Wasti ada juga kayaknya Pak Wasti tuh. adakah? Ada kayaknya tadi. Sidang MJ ini kali namanya Pak Wasti nih kalau nggak salah tadi sempat. Oh ya, kalau ada Pak Wasti silakan. Ya, lama-lama sudah kita nggak dengar suaranya Pak Wasti. Iya, dan ya. dengar suaranya, betul. Selamat malam, salam. Shalom. 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 Terima kasih Pak Nathan, tolong dilanjutkan saja. Sementara dari saya belum ada. Tolong dilanjutkan saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Sudah ya. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan. Pak Nathan tuh ada yang mau disampaikan. Pak Nathan itu namanya nyambung. Ya, dari pelayanan PKB menyampaikan bahwa untuk ibadah minggu depan di keluarga Bapak Heri Sika, sektor 2, dengan pelayan firman Bapak Penatua Daud Lamba dan pelayan liturgi Bapak Andaria Sudidi untuk hari Selasa. Dan jadwal sudah saya share di grup, silakan dilihat. Kalau memang perlu diperbanyak atau dikopikan boleh, tapi atau kita lewat atau mau print sendiri juga saya sudah share di grup kita PKB. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kami persilakan kepada Pak Yahya Kadang untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Baik, terima kasih seluruh kaum Bapak yang sudah beribadah bersama dengan kami. Terima kasih atas doanya sudah mendukung doa yang telah kami sampaikan tadi. Semoga seluruh ibadah yang dari ujian kita lakukan dapat berkenan di. Dan saat ini ada berkat yang disediakan keluarga, mohon pada Bapak Loka untuk didoakan. Sebelum ada sedikit kesan yang
ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Firman Tuhan bertepatan dengan ada yang saya rasakan. Seperti firman Tuhan mengatakan tadi, pergilah dari tanah saudaramu, dari kampung halamanmu, dan dari rumah bapamu, dan pergilah ke daerah ini. Nah, kebetulan ya mungkin saya terakhir untuk ibadah kaum bapak di Jemaat Sebrata. Saya mengikuti aturan ya harus pindah ke lokasi yang lebih dekat. Mau pindah ke Jemaat Bukit Zaitun. Nah, seperti yang saya rasakan dalam firman Tuhan tadi, di Jemaat Sebrata ini sepertinya sudah menjadi darah daging saya. Sudah 34 tahun kalau saya dibesarkan Jemaat Sebrata. Bontang, bahkan saya menjadi majelis gereja Sebrata Bontang selama sekitar 28 tahun. Karena hanya 2 periode saya tidak menjadi majelis. Jadi seolah-olah yang saya cintai ini akan saya tinggalkan, seperti firman Tuhan, yang dicintai Abraham itu akan ditinggalkan. Tapi ya mudah-mudahan dan harapan saya semoga Tuhan memberikan yang terbaik, biarlah kekuasaannya dapat membantu saya sehingga saya mengatasi hal-hal yang saya rindukan dan menjunjung ke hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Kira-kira ya begitulah harapan saya. Ada berkatnya dikerjakan oleh keluarga, mari kita beri. Ini kami ya Tuhan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah sembah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah boleh menguatkan kami, dan biarlah itu menjadi pegangan kami, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan menyertai kehidupan kami, sehingga tantangan, penderitaan, hambatan-hambatan apapun yang ada di depan kami akan dapat melaluinya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan akan mengalahkan semua kepahitan-kepahitan. Sehingga dengan demikian kehidupan kami ini kami akan lalui dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan. Tuhan Bapa, terima kasih atas firman-Mu dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini, karena Engkau memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rencana, dan dalam berbagai hal yang kita, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan Bapa di surga, Engkau juga menyatakan berkat makanan pada malam hari ini melalui keluarga Bapak Yahya tadi. Kiranya berkat ini dapat menguatkan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berbagi dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan ada yang merasa berkekurangan, tetapi akan terjadi keseimbangan. Itulah berkat Tuhan yang kami rasa sama-sama rasakan. Ini kalau kami saling berbagi, saling menikmati. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu ini dalam nama Yesus Tuhan dan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Alopa yang sudah memimpin kita dalam doa berkat. Terima kasih. Dengan selesainya doa berkat ini, maka seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dinyatakan selesai. Karena itu, terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah melayani dalam firman Tuhan, dan terima kasih kepada Ibu Yahya yang memandu kita melalui Zoom. Terima kasih kepada pianis Bapak Alopa, dan terima kasih
kepada seluruh bapak yang mengikuti ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Halo. Tuhan Yesus memberkati. Amin.